Jamaah sekalian, sedikit saya ingin menambahkan, beberapa hari ini memang saya mendengar kabar atau mendapatkan kabar kematian atau kewafatan dari orang-orang yang saya kenal dan meninggalnya mendadak tanpa terdengar kabar dia sakit, tiba-tiba meninggal. Ada beberapa orang yang saya kenal memang yang sangat dekat, 2 orang. Di antaranya yang di Malaysia yang beberapa hari lalu meninggal dunia itu sangat dekat dengan saya. Terkejut ketika mendengar kematian beliau. Nah, pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya buat kita adalah kematian itu tidak akan pernah memberitahu kapan dia akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak akan pernah bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun sesaat. Dan ketika ajal itu tiba, waktunya ruh berpisah dengan badan, maka pada saat itu yang tertinggal adalah penyesalan. Maka sebelum tiba waktunya kita dicabut nyawanya oleh Allah, maka persiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Persiapkan bekal yang memang betul-betul menjadi bekal yang akan terus-menerus menemani kita, yaitu amal ibadah. Bukan bekal-bekal duniawi yang semuanya akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita punya, setinggi apapun pangkat yang kita punya, ketika ajal itu tiba, semuanya kita akan lepaskan. Bahkan orang-orang yang kita sayangi, yang kita berusaha bahagiakan mereka, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, maka ketika kita berada sendirian di dalam kubur, diletakkan kita di dalam kubur, tidak ada satupun yang mau menemani kita. Semuanya pergi meninggalkan kita, dan yang akan menemani kita adalah amal. Makanya persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu, mungkin ya boleh jadi ini barangkali taklim terakhir kita, kan boleh jadi. Karena yang meninggal beberapa orang ini, meninggalnya boleh dikatakan belum terlalu tua. Haji Arub yang dari Malaysia itu dia baru pensiun bulan 12 yang lalu, bulan Desember kemarin. Artinya usianya pada waktu meninggal 56. Haji Mukti mungkin lebih muda lagi. Maka persiapkan diri kita sebelum datang kematian itu. Teman-teman kita yang meninggal di sini juga sudah ada. Mas Ai ya sudah meninggal dunia, meninggalkan kita. Sebelum itu saudara kita juga Willy meninggalkan kita. Maka kita pun akan menunggu giliran. Mereka itu meninggalnya muda kan. Willy umurnya berapa tahun? Kemudian Mas Ai berapa tahun? Belum sampai 60 kayaknya Mas Ai. Paling 50-an ya. Wah, 40-an. Masya Allah. Masih muda banget. Nah, kita ini usianya seperti beliau kan. Willy berapa meninggalnya? 39. Ya Allah. Maka tidak ada yang pernah bisa menjamin kita bisa sampai usia 60, 70 tahun. Nggak ada yang bisa jamin. Dan kematian itu nggak akan nungguin kita taubat. Kematian itu nggak nungguin kita kembali taat kepada Allah. Maka sebelum datang kematian itu taubatlah kepada Allah, perbaiki diri, senantiasa patuh kepada Allah. Supaya apa? Supaya setelah kita mati nanti kita betul-betul bahagia menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena taat itu perintah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sebelum kematian itu datang menjemput kita. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik. Sampai di mana ya? Seingat? Halaman? Baik, kita masuk kepada
tentang yang membatalkan wudhu. Pasal yang ke-8 halaman 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Fasal tentang perkara yang membatalkan wudu. Wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, lubang depan atau lubang belakang selain air mani. Ya. Meskipun yang keluar itu adalah sesuatu yang jarang terjadi, misalnya apa? Cacing atau biji-bijian atau sebagainya. Ya, ini yang pertama yang membatalkan wudhu. Keluar sesuatu dari dua jalan atau dua lubang. Lubang depan yang disebut dengan kubul, lubang belakang yang disebut dengan dubur. Ya, selain mani, karena mani itu bukan najis. Ya, selain mani, maka selain mani dianggap najis. Kenapa mani tidak najis? Karena dari mani inilah kita tercipta. Kalau seandainya mani itu najis, kita najis semua dong. Ya, maka mani itu tidak najis karena dari situlah kita bermula benih yang disebut dengan sperma, ya. Sperma itulah yang keluar dari salah satu daripada kemaluan depan kita. Dia tidak batal. Nah, mani ini ketika keluar dia berbeda dengan cairan-cairan yang lainnya. Ini ada yang masih kecil, nggak apa-apa ya. Umurnya berapa ya? Oh, 11 tahun, udah balik dong. Udah balik, tahu ya, jadi air mani tahu ya. Tahu, berarti udah balik ya? Belum? Belum. Oh, suaranya udah ngebas. Nah, air mani ini air yang keluar, kalau dia keluar dia tadafuk, artinya ada pancutan. Apa namanya? Muncrat. Dia keluarnya tuh ada pancutan, ada muncratnya gitu ya. Kalau air kencing kan enggak ya, keluar gitu aja. Kalau dia muncratnya lebih kuat gitu. Ada kelainannya di situ. Nah, kemudian ketika kita keluar air mani, kita merasa lezat, kita merasa nikmat. Ya, kita merasa nikmat ketika keluar. Nah, itu bedanya kedua tuh. Nah, yang ketiga, air mani itu punya karakter. Dia kalau basah, ya, kalau basah putih kekuningan. Putih agak sedikit kuning. Ya. Kalau udah kering, dia seperti bau tepung basah gitu ya. Nggak amis, nggak pesing, tapi rada-rada amis gitu ya. Nah, bau tepung basah seperti apa sih? Gitu dah. Kayak telur putih, yang putih telur tuh ya. Nah, begitu. Masing-masing tahu deh ya. Ya, itu perbedaan antara mani dengan air yang lainnya. Nah, selain mani, ada juga yang keluar dari kemaluan kita namanya madhi. Ada madhi, ada wadi, ya. Nah, madhi adalah cairan yang keluar sebelum seseorang itu orgasme. Jadi, bapak-bapak sekalian, jamaah, jadi kalau orang itu mula-mula ingin melakukan hubungan, kan suka ada yang keluar tuh putih-putih, bukan putih sih, bening, yang licin tuh, ya. Nah, itu namanya mazi. Mazi itu najis, ya. Nah, dia adalah cairan pendahuluan yang keluar sebelum
orgasme. Nah, ketika orgasme yang keluar adalah air mani. Begitu ya. Ini jadi ilmu juga buat yang lainnya. Kalau wadi ini adalah cairan yang biasanya keluar ketika orang merasa sangat capek. Ketika habis kerja berat, capek gitu ya, ketiduran, kadang-kadang suka keluar tuh cairan. Nggak bau pesing kayak air kencing, nggak. Nah, dia sifatnya sama, hampir sama seperti mazi tadi tuh. Ya, cuma keluarnya itu sebabnya berbeda. Ya, sebabnya berbeda. Nah, itu semuanya najis kecuali mani saja. Air kencing tahu dah, air kencing pasti najis begitu ya. Nah, najisnya kalau air kencing ataupun madhi ataupun wadi ini dibersihkan saja. Dibersihkan dengan air, nggak mesti 7 kali ya. Nggak perlu campur tanah. Karena kita bukan anjing. Cukup dibersihkan dengan air sampai hilang sifatnya, yaitu mungkin kalau dia punya bau, hilang baunya gitu ya, ada warna, hilang warnanya gitu ya, sampai kita yakin dia bersih. Ya, itu cara membersihkan najis kencing gitu ya. Nah, ataupun yang keluar dari kemaluan kita itu sesuatu yang jarang terjadi, jarang berlaku. Misalkan apa? Misalkan keluar cacing ataupun keluar koin, recehan gitu ya. Keluar recehan. Ya. Nah, misalkan ada orang ketelen gitu ya, ketelen koin keluar, koin juga najis dia. Boleh nggak kita pakai buat kerokan? Hah? Nah, boleh, yang penting bersihin dulu gitu. Kalau udah bersih, boleh pakai. Ya. Atau kali ada yang buang air keluarnya biji kopi gitu kali. Biji kopi jadi kopi luwak jadinya. Nah, kopi luwak boleh nggak tuh kopi luwak? Boleh nggak kopi luwak? Dia kan biji kopi luwak itu kan biji kopi yang dimakan oleh binatang yang disebut luwak. Luwak itu musang ya. Musang juga bukan musang sembarang musang. Musang apa namanya itu? Lupa saya. Musang. Saking Madura. Musang apa lupa tuh namanya. Jadi musang ini emang dia makannya nggak kayak musang-musang yang lain, nggak makan binatang, dia makannya buah-buahan. Nah, diberikan syarat oleh para ulama, termasuk dari MUI, kalau biji kopinya itu tidak pecah, ya, artinya dia makan di itunya saja, kulitnya saja, kemudian bijinya nggak pecah, nggak sampai terbelah dua gitu ya, masih keluar bulat juga, ya, keluar bulat juga, bisa betul. Oh iya, kemudian dia keluar bulat juga seperti kayak biji kopi yang kita kenal tuh, maka kalau itu terjadi seperti itu, biji kopinya tidak pecah, maka dia boleh dikonsumsi dengan syarat dibersihkan dulu. Karena waktu keluar dari kemaluan belakangnya itu musang kan bercampur dengan najis kan, ya kan? Nah itu dibersihkan dulu najisnya sampai bersih tuh biji kopinya itu bersih, maka boleh dikonsumsi. Begitu. Kenapa jadi mahal? Karena ada proses fermentasi yang terjadi di perut musang tersebut yang menyebabkan aroma kopi tersebut lebih istimewa. Katanya, saya belum pernah nyobain soalnya. Kopi white coffee, luwak white coffee sering. Tapi itu bukan kopi luwak, gitu namanya doang white coffee. Nah, tetapi dia bukan kopi luwak seperti yang kita kenal. Jadi walaupun begitu boleh, ya. Tapi kalau udah pecah, berarti kan udah diproses dalam tubuh, gitu ya. Ya baik, itu tidak menjadi haram ataupun tidak menjadi najis dengan catatan dibersihkan kotorannya, dibersihkan najisnya, boleh digunakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, massu kubulil adamiyyi au halqati duburihi
bi batnil kaffi bila hailin. Yang membatalkan wudhu lagi adalah menyentuh atau menjamah kubul, yakni kelamin manusia yang bagian depan, ya, atau lubang duburnya dengan telapak tangannya tanpa penghalang, meskipun kelamin yang dipotong lepas dari pangkalnya, ya, kecuali kulfah atau kulub yang sudah dipotong seperti potongan khitanan dan batal menyentuh bizru wanita, yaitu daging kecil yang berada di atas farji atau disebut dengan kelentit. Ya, fadhol, silakan. Ya. Nah, ini yang kedua yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul atau dubur manusia dengan telapak tangannya tanpa penghalang, ya. Kubul depan, dubur lubang belakang, ya. Itu kalau disentuh tanpa penghalang, tanpa sarung tangan, ya, tanpa kain, maka dia batal. Kalau megangnya bukan pakai telapak tangan, nih bagian dalam nih, batnil kaffi, ini bagian dalam nih, nyentuhnya pakai ini, tersentuh lah ataupun terpegang, kemaluan kita lagi pakai baju kepegang begini, tapi kenanya bagian luar tangan kita, batal nggak? Nggak batal, ya, nggak batal. Kenapa? Yang batal kalau dia tersentuh bagian dalamnya, ya, sengaja atau tidak sengaja batal dalam mazhab Syafi'i. Oke. Ataupun kelamin yang udah putus. Kelamin udah putus. Kita lagi jalan-jalan di pinggir rel, tiba-tiba ada kelamin laki-laki. Mungkin waktu ketabrak kereta hancur tuh badannya, kelepas gitu ya. Wah, ini ada kelamin siapa nih gitu ya. Kita masih ada wudhu, kita pegang, walaupun udah kelepas, batal. Kalau masih dia disebut dengan kelaminnya tuh. Tapi kalau kulfahnya, kulfah itu artinya kulub, kulit luar ataupun kulit yang waktu kita di khitan itu namanya kulfah. Itu kalau misalkan terlepas, ya, ahlan wa sahlan, ada Habib Syekh Al-Hasni. Mobil. Iya. Berapa jadi? Ini berapa? Terus ini berapa? Baik, kita teruskan. Jadi kalau apa namanya tadi, yang terpegang adalah kulfah, artinya kulit potongan kelamaluan gitu ya. Orang habis disunat, kulitnya kita pegang, kita udah punya wudhu, maka itu tidak batal kalau yang dipegang hanya kulfahnya saja. Tapi kalau kemaluannya, kalaupun udah putus, maka dianggap batal wudhu juga. Tapi jarang terjadi ya, jarang terjadi. Ataupun kita menyentuh bizru, bizru artinya biji kelentit perempuan yang di atas tuh. Itu juga udah batal. Kan ujung doang atasnya. Biar di ujung juga itu kemaluannya dia. Gitu. Maka itu juga cukup dianggap membatalkan wudhu kita, gitu ya. Nah, kalau kita kencing tapi megangnya begini nih. Kencing megangnya begini, nggak pegang begini, pegang begini, batal nggak? Hah? Batal karena kencing soalnya. Karena kencing. Kencing biar pegangnya begini juga, pakai sedotan juga, pakai pipet gitu. Iya batal juga kencing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu lagi adalah walamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibarin. Bersentuhan
kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram yang sama-sama besar. Artinya yang satu besar, yang satu lagi besar juga, ya. Yaitu di atas usia 7 tahun. Kalau salah seorang di antaranya baru berusia 6 tahun tanpa disertai syahwat, maka tidak batal, kata Syekh Nawawi seperti itu. Nah, ini yang ketiga, bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram artinya yang haram dinikahi, baik itu dengan sebab nasab atau dengan sebab rodhoah dan lain sebagainya. Ya, dia dianggap mahram. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, persentuhan kulit laki dan perempuan ajnabiyah, yang orang asing dua-duanya yang boleh kawin, ya. Kalau bersentuhan kulit antara keduanya, baik ada syahwat, nggak ada syahwat, sengaja, nggak sengaja, tanpa penghalang, maka dianggap batal wudunya. Nah, ini dalam apa namanya? Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau dalam mazhab yang lain memang ada perbedaan pendapat, tetapi dalam mazhab Syafi'i batal, ya. Dalam mazhab Syafi'i batal. Karena Imam Syafi'i menganggap lams itu, al-lams itu artinya bersentuhan kulit dengan kulit, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, ya. Dalam mazhab yang lain memang ada perbedaan. Kenapa mereka bisa berbeda? Mereka memaknai lams itu dengan makna yang berbeda-beda juga. Ditambah lagi ada juga riwayat di mana Nabi itu pernah sholat malam di rumahnya. Lalu kemudian ada kakinya Aisyah melintang di atas tempat sujudnya Nabi, di atas tempat sholatnya Nabi. Maka oleh Nabi kakinya Aisyah itu diangkat. Dan Nabi terus melanjutkan sholatnya, nggak berwudu lagi. Nah, mazhab yang lain menganggap itu menjadi dalil bahwa kalau bersentuhan tanpa syahwat nggak jadi batal. Dalilnya begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Karena mereka menganggap diihtimalkan. Artinya diperkira-kirakan bahwa Nabi ketika mengangkat kakinya Aisyah itu bihailin, menggunakan penghalang. Apa penghalangnya? Bajunya atau kain lah gitu ya. Jadi nggak pegang kulitnya gitu. Maka itulah yang dimaknai oleh Imam Syafi'i, sehingga menyentuh kulit laki dan perempuan yang dianggap orang lain itu adalah batal wudhunya. Oke, bagi kita mazhab Syafi'i di Indonesia, gunakanlah pendapat beliau karena itu lebih berhati-hati, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang sulit kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i ini. Kapan tuh? Ketika kita melakukan tawaf, itu sangat sulit kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat yang mengatakan kalaupun kita dalam keadaan bertawaf, kita nggak perlu taklid kepada mazhab imam yang lain, karena ada qaul dalam madhab, walaupun dia dhaif tapi ada qaulnya itu yang mengatakan tidak batal. Maka lebih utama menggunakan qaul dalam madhab walaupun dia dhaif daripada kita berpindah kepada mazhab yang lain, ya. Nah, jadi begitu. Ada yang mengatakan kan, oh kalau kita mau pakai mazhab Imam Malik, maka wudunya harus pakai Imam Malik. Memang begitu kan? Imam Malik kan wudunya gimana? Kalau dia basuh kepala, mengusap kepala kan harus semuanya tuh. Itu wajib dalam mazhab Imam Malik. Nah, kita harus begitu juga tuh kalau kita mau taklid kepada Imam Malik. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, boleh kita pakai pendapat dalam madhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal. Ada kaul yang seperti itu, walaupun dia adalah kaul yang marjuh, yang dianggap lemah, ya. Tetapi ala kulli hal itulah rahmat ketika para ulama berbeda pendapat, ya. Perbedaan ulama dalam mazhab dalam masalah fikih
itu menjadi rahmat buat kita. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita bisa memanfaatkan perbedaan pendapat itu. Artinya kita beribadah tidak berdasarkan naluri kita ataupun karena syahwat kita ingin mencari yang mudah, tidak. Tetapi memang ada ulama yang berijtihad sehingga kemudian pendapatnya lebih memudahkan kita. Bukan cari yang mudah tetapi cari yang maslahat gitu ya buat kita. Baik, yang terakhir di antara yang menyebabkan wudhu itu batal adalah wazawalul aqli la naumu qa'idin mumkinin maq'adahu. Yang keempat adalah hilang akal. Hilang akal dengan sebab apa? Dengan sebab gila ya ataupun mabuk, itu dianggap hilang akal. Namun tidak membatalkan bila tidur sambil duduk yang pantatnya tidak bergerak atau tetap meskipun sambil bersandar ya. Tidur dengan duduk tersebut dapat menghindari keluar kentut atau lainnya. Baik, ini yang terakhir nih. Yang menyebabkan wudhu itu batal adalah hilang akal dengan sebab gila atau dengan sebab mabuk atau dengan sebab dia itu tidur ya. Karena tidur itu dianggap hilang akal. Nah, tidur ini ada ketentuannya. Kalau tidurnya, maaf ya, pantatnya itu tetap nggak berubah. Walaupun dia senderan begini, tapi pantatnya tetap begini nih, dia nggak batal. Kenapa? Karena kalau orang duduk begini, dia nggak akan kentut. Nggak akan kentut. Coba deh, pernah nggak naik motor, kemudian kita kebelet pengen kentut? Pernah kan? Gimana caranya kalau kita biar bisa kentut waktu naik motor? Kan begini nih. Red nih. Kan digituin dulu tuh, dibuka dulu baru keluar. Tapi kalau begini nih, nggak bakalan keluar. Gitu. Nah, kalau dia tidurnya begini nih. Nah, dengerin khutbah begini tidurnya. Nah, batal. Kenapa batal? Karena bisa keluar tuh kentutnya. Ya, begitu. Jadi kalau mau aman begini duduknya. Ya, begini duduknya. Biar kata teman kita, lu kentut lo. Enggak, nih gue denger lo kentut. Enggak. Kalau kitanya begini, maka dianggap tidak. Karena begini nih paten nih. Duduk begini nih nggak bakalan keluar tuh kentutnya. Ya. Nah, itu sampai di sinilah pembahasan kita. Barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan perkara yang membatalkan wudhu. Ada nggak kira-kira? Kalau saya ini habis mandi kita harus wudhu, itu boleh? Habis mandi? Keadaan telanjang. Ya. Wudhu dalam keadaan telanjang. Baik. Wudhu dalam keadaan telanjang, ada satu pendapat, ada satu kaul mengatakan hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Walaupun tidak jadi haram, tetap sah wudhunya walaupun dianggap makruh. Wudhu dalam keadaan telanjang. Afdolnya gimana? Pakailah kain penutup aurat kita. Begitu sebelum kita berwudhu. Begitu. Itu adab, ya, adab. Sayyidul Wahid Al-Habib Rahman Segaf itu, beliau tuh kalau mandi nggak pernah buka baju. Itu lebih ya. Beliau itu kalau mandi nggak pernah buka baju. Jadi mandinya pakai kain, artinya ditutupin juga auratnya. Karena saking menjaga dia punya aurat. Nggak pernah telanjang gitu mandinya, pasti pakai kain di mandinya itu. Nah, beliau tuh begitu. Dan kalau masuk kamar mandi selalu pakai tuh kopiah khusus kalau beliau mau ke kamar mandi. Memang ada tuh kopiahnya. Karena memang saya mengalami juga kan, ketika beliau mau kamar mandi itu pakai tuh kopiah. Itu di antara adabnya. Ya. Kalau orang sekarang mungkin susah kali ya. Bukan susah, mau ogah. Mandi nggak telanjang kayaknya nggak gimana sih gitu ya. Nggak seru. Ya, nggak seru. Ya. Tapi kalau orang-orang khos gitu seperti beliau tuh
itu sangat menjaga sekali. Auratnya jangan sampai kelihatan, sampai makhluk yang nggak kelihatan sama kita gitu kan. Dia bisa melihat kita nggak bisa lihat dia. Gitu. Dimanapun kita berada, dia bisa melihat kita. Nah itu yang dijaga. Walaupun boleh-boleh saja sih wudhu tanpa pakai busana tapi makruh. Ya, termasuk ini faedah sebetulnya ya. Walaupun nggak kaitan dengan wudhu. Kalau kita makan itu kalau bisa jangan sampai kita makan nggak pakai baju. Ya, biar kata gerah pakai baju, walaupun ke singlet ke apa, pakai baju. Itu adab kita terhadap rizki yang datang kepada kita itu kan ada berkahnya tuh. Maka di antara adab para salafus saleh, dia makan yang nggak ada pakai telanjang, yang kayak orang Cina. Orang Cina kan makan bogel gitu ya, nah, kaki begini. Itu menjauhkan keberkahan rizki juga. Kita nggak ngormatin rizki yang datang kepada kita. Gitu. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Hari ini kita kedatangan Habib Syekh Al-Hasni. Beliau tutup dengan doa, tapi mungkin ada yang mau disampaikan dulu juga daripada beliau. Apaan nyanyi kebek memang. Nah, ya, biar suaranya nyaring. Gimana caranya? Oh gini udah. Doa lah. Ngomong kayak apaan? Dikit. Mic baru nih. Iya. Wobul. Tingkatan. Hah? Tingkatan. Laptop baru. Coba nggak lihat di rumahnya udah. Warnanya cakep banget, kira rumah sakit. Masya Allah, berkah semua ini. Ya ma'aidan ayat, ta'id alaina al-ayat, ridha wa tingkatul hana wal ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidin, faizin, makbulin, kullu amin wa antum bi khair. Sebelum saya lanjutin, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, banyak salah, banyak dosa. Dan maaf yang banyak. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dikubur oleh Allah. Tadi guru kita menerangkan yang membatalkan wudu. Ini kadang-kadang kita nggak peduli. Serambangan. Orang Betawi bilang apa tuh? Serambangan sembarangan. Serambangan aja ya. Yeah. Serambangan ada, sembarangan ada. Asal goblek. Gitu. Wudu. Kadang-kadang ada yang bilang, Ustaz, kita ame mertue batal. Ada yang bilang ya, ame mertue batal, ame bini kagak. Itu ngajinya di Pohon Beringin. Golkar dong. Hah? Golkar. Like lu. Lu yang ngomong ke gue. Dosen. Ngajinya di Pohon Beringin. Terbalik sama bini. Haram. Bersentuhan. Apalagi dalam keadaan pakai syahwat lagi. Lebih-lebih. Makanya ini fikih ini penting buat kita. Jadi kita paham. Ya kan? Kencing. Pakai sumpit lagi. Bengkak lah pakai sumpit. Saya makan mie ayam. Mie ayam kecil nih. Udah keket. Nah. Jadi harus paham tuh. Mana yang membatalkan wudu, apa yang enggak. Kalau misalkan bersentuhan dengan ini gimana? Senggol gitu. Batal enggak? Kan pakai ini, bukan pakai ini. Kalau pakai ini, batal. Kalau pakai ini enggak. Cuman kira-kira masalah senggol mulu. Apain? PA namanya. Jadi harus paham. Ya. Jangan kayak ada kejadian pernah hadir datang ke rumah ini Ustaz. Umurnya udah 60 tahun lebih. Datang ke rumah saya nangis-nangis. Habib,
saya nggak bisa niat mandi janabah. Cucunya udah bererot, udah punya cicit lagi. Ya Allah, ini bahaya. Kadang-kadang kita yang kita paham, yang biasa dulu nih kita jalanin, yang namanya mandi janabah begitu nyendok air niat kan terpulang begitu. Yang benar begitu air jatuh baru niat. Penganten, lo terus penganten lo, biar paham, biar gantah lo. Jangan begitu nyendok lo main niat aja. Begitu air jatuh ke kepala baru niat. Ini banyak orang udah. Itu dia ngajinya di pohon beringin. Namanya Mbah Google dia ngajinya. Sampai? Begitu air jatuh, nanti nyerok airnya. Begitu air jatuh pertama, bukannya disiram dulu. Begitu air pertama jatuh, nah terus lah ada cetak kepala. Makanya fikih ini penting buat kita. Nabi udah ngajarin sholat jongkok, kita diri masih. Ini nggak peduli gitu. Bahkan masjid musola pakai urinair sekarang. Ini gimana apa gitu namanya? Nggak beres tuh gitu. Masjid musola pakai urinair berdiri tuh pentingnya. Harusnya kan dikerjain di kloset duduk atau kloset jongkok deh. Ya kan, kalau dia nggak bisa kloset jongkok tuh. Bewok. Iya, pakai kloset jongkok ada pegangan yang kanan kiri. Kalau nggak ngepas berdirinya dia, jadi bangunnya gampang, enak gitu dah. Kloset jongkok ribet juga, bakal nih juga sama. Jauh-jauh amat sono nih sebelah gue. Kloset jongkok ribet bangun. Yang ada jongkok kakak di brosur sudah. Nah, harus paham. Jongkok. Terus istinjanya yang benar. Anda pernah ngobrol sama salah satu orang, satu habaib, dia tanya, Beb, kok banyaknya doa-doa kita nggak diijabah sama Allah? Kok banyak doa-doa kita ditolak nih sama Allah? Lama banget prosesnya. Kenapa Beb? Coba deh ente introspeksi diri gitu. Bagaimana cara ente istinja? Rapi ya istinja kita? Bener gak kita ceboknya? Nah, kayak banyak doa-doa kita nih lama di prosesnya sama Allah. Coba kita introspeksi diri, ada apa dengan diri kita? Kalau kita istinja sembarangan, ente terus wudu, terus ente masuk ke masjid, ente masuk ke musola, ente bawa apa ya? Bawa najis. Itu sepanjang karpet yang ente injak tuh. Coba tuh. Sampai sebegitunya tuh. Dahsyat gitu. Kalau kita masih sembarangan aja. Yang penting tuh ilmu fikih udah. Karena kehidupan kita, siklus kita dalam kehidupan kita dalam 24 jam isinya fikih. Mau tidur, sholat pakai fikih, mandi janabah pakai fikih. Terus apa lagi? Mau jima, gak masalah jima-jima ngok berat gitu kagak. Tadi masalah kentut aja udah enak juga tuh bahasnya. Udah gitu nggak bunyi. Wah indah itu. Wah ayam melati kalah, bunga melati kalah. Kalau udah bunyi pas begitu kalau salah. Iya sama nih juga ketinggalan dulu. Tahu parkir di mana mobil gue juga bingung. Yang bagus yang penting gak ketinggalan bus kita. RT tuh RT. RT sehat. Oh dua-duanya RT. RT gini hari baru nyampe. Rapat. Oh rapat. Berdoain jadi RW abis ini. Hadirin rahimakumullah. Ya jadi penting tuh. Cara yang batalin wudu selain kentut, kencing, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan,
yang bukan mahramnya, yang bini batal sama tante. Dia mau pikir, nggak kesambet bagus loh. Mau tante enggak. Adanya mama, adanya emak, dan adanya bapak. Hah? Adanya bapak? Enggak. Yang saudara itu, sepupu ada nggak? Sepupu? Batal cumi. Bisa nikah nggak sama sepupu? Batal nggak? Karena nggak semahram. Sama emaknya, kalau emaknya saudara bapak kita nggak batal sama emaknya. Tuh. Enci. Kalau Betawi kan enci ya. Enci, apalagi tuh enci. Kalau perempuan cing. Cing-cung. Enci, itu nggak batal. Adiknya bapak, enggak juga. Tapi kalau bininya mamang ente, batal. Bininya mamang, batal. Itu semenjak saya tahu itu batal sampai saat ini, saya nggak pernah cium tangan lagi sama dia. Kan batal. Alhamdulillah 30 tahun lebih saya gak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram saya. 30 tahun lebih. Bininya om aneh, bininya ami aneh, bininya hal aneh, yang gak kenal. Sama sepupu pun tidak. Karena kalau saya dulu lihat Habib Rahman Segaf, orang yang berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya, besok begitu kumpul di padang mahsyar tangannya hitam. Sekarang mah enak. Nang Aidin nih, bukan jadi halal bihalal, tuh haram bil haram. Di sarang mah kelihatan hitam, besok lo kita kumpul di padang mahsyar tangan lo hitam. Karena bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahram kita. Sama sepupu batal, bisa kita kawin. Bininya om, kalau om kita meninggal boleh, bisa gak kita kawin nih? Bisa, emang gila aja paling gila. Bini om lu kawinin, gila lu ya. Jadi itu harus paham bagaimana yang sejalur dengan kita, mana yang nggak sejalur sama kita. Terus Ustaz Lepi yang terangin. Udah pernah kali diterangin, lu nggak ngaji kali, nggak diterangin. Jadi harus paham apa yang batalin wudu segala macam. Apalagi orang perempuan saya masalah head kadang-kadang disepelein. Benar. Nah kita ini orang laki harus paham nih siklus head bini kita. Jangan mau gitu dibohongin. Harus paham. 7 hari. Selesai, wajib tuh perempuan mandi. Wajib. Misalkan 3 hari dia berhenti ada headnya, wajib tuh dia mandi. Dia kerjain sholat. Misalkan bayang asar nih, begitu salam, keluar lagi headnya. Mana tadi asar dapat gak sholat nih? Dapat gak? Dapat. Maghribnya udah gak boleh sholat lagi. Tuh. Harus paham, harus kasih tahu tuh bini kita. Dan kita juga harus paham. Makanya saya sering bilang di mana-mana, di sini juga saya pernah ngomong, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Benar nggak bro? Ngaji itu penting buat kita. Ya kan? Emang kalau fikih ini bahasanya vulgar. Maksudnya? Apalagi kalau kita baca kitab Qulubul Jen. Tanya Ustaz Lepi. Dahsyat. Nih.
Jadi memang harus detail. Batal, yang nggak batalin wudhu seperti apa. Kadang-kadang kita sholat aja banyak yang sembarangan. Sholat begitu sujud, celengannya kemana-mana. Batal nggak tuh? Bang. Sholat ada kaos, mereka dagadu. Wah, Jogja. Ngebaca, jangan. Kalau bisa yang rapi, baju koko, yang ketutup semua ini. Kalau perlu pakai gamis. Jadi enak. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nih malam dari guru kita ada manfaatnya. Ya, insya Allah ilmunya jadi berkah buat kita. Kita bisa praktekin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Maklum, ya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya, makasih banyak semuanya. Kita baca Fatihah. Tadi ada sahabat saya meninggal dunia, tinggalnya di Mampang, daerah Mampang. Beliau juga salah satu pengurus daripada FUHAP, Forum Ulama dan Habaib, meninggal dunia tadi. Semalam pun saya baru ketemu beliau juga di Darul Islah, tempatnya Kiai Amir Hamzah. Saya berjumpa dengan beliau, ngobrol sebentar. Ternyata semalam saya ngobrol sama jenazah. Mudah-mudahan almarhum gubernur menjadikan Allah minal jannah dan derajatnya ada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين ونعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nomor ketiga. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك بودرجي يا رسول الله سلام عليك بودرجي يا رسول الله أشهد اللهم صل وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا على رضا أشرفنا. فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة. واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجود منان بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى عليه أنت الحب وآله وصحبه لا تنس صحبه في البدع والتناهي. حمدا كثيرا دائم محبة النساء. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Ih.